Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Aparatur pemerintahan setempat, segenap para habaib, para alim wal ulama, guru-guru kita yang mulia, kita doakan semoga beliau-beliau panjang umur, sehat walafiat. Kepengurusan Masjid Jami Keramat Luar Batang, bil khusus Bapak Ketua Al-Mukarram Bapak Haji Faisal, Bapak Wakil Ketua Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Maswi beserta seluruh staf dan jajarannya, beserta seluruh jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat teriring salam semoga Allah curah limpahkan selalu kepada Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan suratul Fatihah buat saudara-saudara kita yang berada di Cianjur, yang tadi siang ya ada kejadian gempa, dan kita lihat lewat media sosial betapa banyak juga rumah yang roboh, berapa banyak juga saudara kita yang terkena yaitu reruntuhan bangunan, sehingga ada yang meninggal, ada yang luka-luka dan lain sebagainya. Kita doakan mudah-mudahan saudara kita yang terkena musibah gempa tadi siang, yang meninggal dunia, mudah-mudahan iman Islam ihsannya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sakit, yang luka-luka, mudah-mudahan cepat diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan pula yang rumahnya roboh dan sebagainya, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimudahkan milik dan rezekinya agar segera secepatnya terbangun dan mereka bisa kumpul kembali bersama keluarganya di tempatnya masing-masing. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ayyuhal ibad, ayyuhal ibad, ayyuhal ibad. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Nasaihul Ibadnya. Wal maqalatu tsaniyatu wal 'ishruna, dan nasihat yang ke-22. Qila, dikatakan, auhallahu ta'ala ila Uzairin nabiyyi alaihi salam. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Uzair alaihi salam. Jadi ada nabi itu namanya Nabi apa? Uzair ya. Suatu ketika dikatakan Allah memberikan wahyu kepada Nabi Uzair. Faqala azza wajal, maka berfirman Allah azza wajal, ya Uzairu, kata Allah, wahai yaitu Uzair, idza aznabta dzanban saghiran, wahai Uzair, kata Allah, apabila kamu melakukan perbuatan dosa kecil, fala tanzur ila sigharihi ay dzalika dzanbi, maka kamu jangan melihat kecilnya itu dosa. Diulang.
Kata Allah, wahai Uzair, apabila kamu melakukan dosa kecil, maka kamu jangan melihat kecilnya itu dosa. Waldur ila man aznabtalahu, dan kamu lihat, kamu perhatikan, kamu berpikir dah, ilaman kepada zat adnabtalahu, yang mana kamu berbuat dosa. Uzair, kalau kamu melakukan dosa kecil, pikir dululah, lihat dulu kepada siapa kamu berbuat dosa. Kecil-kecil juga kamu berbuat dosanya kepada zat Allah yang maha besar, Allah yang telah menciptakanmu, Allah yang telah memberikanmu rizki. Ingat, kalaupun kamu berbuat dosa kecil, ingat kepada siapa kamu berbuat dosa. Contoh di dunia saja, ketika kita melakukan kesalahan kecil kepada sosok yang kita kagumi, kira-kira nih, kita berani gak melakukan kesalahan kecil kepada orang yang kita kagumi? Berani gak kira-kira? Tidak. Mikir-mikir dulu, walaupun kesalahannya kecil, gitu kan? Apalagi ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah, Uzair, kalau kamu melakukan dosa kecil, jangan dilihat kecil dosanya, kepada siapa kamu berbuat dosa, gitu. Artinya apa? Artinya jangan menyepelekan dosa, gitu. Kecil-kecil juga dosa, gitu. Ya kalau terus-menerus dari kecil menjadi kan begitu. Kan ada istilah kata, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit, gitu. Maka awas Uzair, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau manusia terus dari kecil akan menjadi apa tadi? Besar. Bahkan dosa besar pun dimulai daripada daripada menyepelekan hal-hal yang kecil, nantinya kita tak terasa melakukan dosa besar. Kan awalnya dari apa dulu? Dari kecil dulu. Gede itu dari kecil dulu, gitu. Kalau nanti telah menjadi besar, bahaya. Dosa kecil dikit, Allah biarin dulu. Kecil, makin gede, dibiarin. Kalau udah terlalu gede, biasanya Allah tegur. Lewat apa? Biasanya Allah negor lewat makhluk yang lain. Allah tegur lewat angin. Terjadilah apa? Wah, gitu. Allah tegur lewat air. Terjadilah tuh. Allah tegur lewat tanah, terjadilah. Nah, makanya ketika terjadi musibah itu persoalannya dua. Ujian bagi orang-orang yang bertakwa, teguran bagi orang-orang yang gemar melakukan itu. Bagi orang-orang bertakwa, ketika terjadi musibah, maka itu namanya ujian. Bagi orang-orang tadi yang gemar berbuat dosa, namanya teguran. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhikum ba'dalladzi amilu
la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan, itu semuanya akibat perbuatan manusia itu sendiri. Karena terkadang manusia banyak diantaranya berbuat dosa. Dibiarkan oleh Allah, nggak mau tobat, nggak mau sadar, akhirnya Allah tegur. Allah tegur. Tujuannya la'allakum yarji'un, supaya mereka sadar, supaya cepat kembali ke jalan Allah. Maka terjadinya bencana dan sebagainya, musibah dan sebagainya, dua hal tujuannya: ujian bagi orang yang bertakwa, teguran bagi orang yang gemar berbuat dosa, supaya sadar, supaya la'allakum yarji'un, supaya cepat-cepat kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berangkat tadi jangan menyepelekan dosa apa tadi? Dosa kecil. Gitu. Wa idza asabaka khairun yasirun. Wahai Uzair, kata Allah, apabila engkau mendapatkan kebaikan yang sedikit, fala tanzur ila sigorihi aizalikal khairi, maka kamu jangan melihat sedikitnya itu kebaikan, tapi wanzur ila man razaqaka ay man saqa dzalikal khair ilaika, maka kamu lihatlah kepada siapa yang telah memberikan rizki yang kecil itu kepadamu. Bapak, saya nanya, di dunia saja ketika kita diberikan sesuatu oleh orang yang istimewa, kira-kira sesuatu itu menjadi berharga tidak? Hah? Menjadi berharga gak? Dianggap berharga kan? Bapak, contohlah begini, Bapak dikasih kenang-kenangan korek api oleh misalkan presiden atau oleh ulama besar, kira-kira bangga gak? Bangga gak? Bahkan bisa jadi korek apinya itu dimasukin ke dalam apa? Dibikin figura atau dibikin apa tuh yang kayak akuarium itu? Hah? Oh, dikasih nama kenang-kenangan dari atau kenang-kenangan dari ulama ini. Kemudian ditaruh di mana? Di lemari dan menjadi kebanggaan. Kenang-kenangan. Padahal apa? Padahal sebuah apa tadi? Korek api gitu. Kenapa kita menjadi bangga? Karena bangga bukan melihat korek apinya, ngelihat yang apanya? Yang ngasihnya. Nah, Allah mengingatkan, hai Uzair, ketika Allah memberikan kepadamu kebaikan, walaupun kebaikan itu sedikit, jangan lihat sedikitnya kebaikan itu, lihatnya siapa yang memberi kebaikan itu adalah Allah. Artinya syukurilah, bersyukurlah atas kebaikan yang Allah berikan kepadamu sekecil apapun. Jadi intinya Allah mengajarkan syukur, gitu, syukur. Karena kadang manusia ini kurang apa? Kurang apa? Kurang bersyukur, gitu. Kurang bersyukur. Jadi ketika kita diberikan kebaikan, kenikmatan oleh Allah, walaupun sedikit, harus senang, harus bangga, harus bersyukur. Jangan lihat sedikit kebaikannya, lihatlah yang memberi kebaikan. Kayak tadi, jangan lihat korek apinya, lihat siapanya? Bapak dikasih koko bekas oleh ulama besar, oleh kiai, oleh orang yang Bapak kagumi, kira-kira
itu koko bekas yang dikasih ke Baba jadi kebanggaan nggak? Bahkan ngomong nih, gua dikasih ini nih. Bangga kan? Bener nggak? Dipinta sama teman, oh jangan, kenang-kenangan. Dari siapa? Nah, Bapak menjadi bangga melihat kemana koko bekas. Apa ngelihat koko bekasnya, apa ngelihat yang ngasihnya? Yang ngasihnya, gitu. Nah gitu katanya. Nah kata Allah juga begitu, apalagi ini urusannya dengan Allah. Maka Uzair, urusan kebaikan, urusan rizki yang aku berikan padamu, walaupun sedikit, jangan lihat sedikitnya, kamu lihat sayanya yang ngasihnya, akunya kan yang ngasihnya. Gitu. Artinya apa? Harus bersyukur, harus bersyukur. Ya. Cuman kadang-kadang kita mau begitu, kadang-kadang lebih bangga kepada makhluk ketimbang kepada kholik. Bener nggak? Hah? Allah mah padahal Allah, kira-kira Allah kepada kita memberi kebaikannya banyak apa sedikit? Banyak. Ya, tinggal kita bisa tidak bersyukurnya kepada Allah Subhanahu. La in syakartum la azidannakum. Kalau bersyukur dikurangi apa ditambah? Ditambah. Tapi kalau tidak bersyukur ditambah apa dikurangi? Diberikan azab, ditegur gitu, dikurangi keberkahannya gitu kan. Gitu. Tegur bukan? Wa iza asobaka baliyatun, wahai Uzair, kata Allah, apabila menimpa kamu baliyatun, bala, apabila kamu tertimpa oleh bala, fala tashkuni ila khalqi, maka kamu jangan mengeluhkan aku atas makhlukku, kamala ashkuka ila malaikati, sebagaimana aku tidak mengeluhkan kamu terhadap malaikatku, idza sa'idat ilayya masawika ayuyubika, apabila sampai kepadaku masawika ayuyubika, kecelaanmu atau aib-aibmu. Kata Allah, hei Uzair, ketika menimpa kepadamu suatu bala, maka jangan mengeluhkan aku kepada makhlukku, jangan menjelek-jelekan Allah kepada sesama makhluk. Kita diberikan bala, jangan begini. Tahu gak kenapa ya Allah mah kepada saya mah kayaknya gedeg bener Allah mah. Perasaan Allah itu gak adil. Padahal saya mah ibadah, ngaji, tapi kenapa bertubi-tubi masalah? Tapi si Fulan mah, padahal kayaknya mah dia mah ibadah jarang, ngaji kagak, tapi kayaknya lancar mulu urusannya. Kenapa ya Allah begitu sama saya? Jadi ketika diberikan ujian oleh Allah, diberikan masalah, jadi ngejelek-jelekin Allah kepada apa? Kepada makhluk. Kata Allah jangan begitu, katanya. Jangan begitu. Kadang kan ada yang begitu ya, curhat, teman curhat kadang-kadang ke kita, suka begitu kadang-kadang ada. Bahkan mungkin terjadi misalnya kita juga kadang-kadang ketika kita khilaf, kenapa ya padahal gua ini udah berasa bener perasaan mah, tapi kenapa ya bertubi-tubi kok Allah begini amat ya sama gua mah ya. Kadang-kadang jangan begitu kata Allah, jangan seperti itu kata Allah, jangan. Kenapa? Karena ingat, ketika kamu melakukan dosa kepadaku, aku tidak pernah mengeluhkan dosamu kepada malaikatku. Tidak pernah kata Allah.
Maka sebaliknya, ketika aku memberikan bala kepadamu, memberikan ujian kepadamu, jangan mengeluhkan aku terhadap makhlukku, jangan menjelek-jelekan aku terhadap makhlukku, karena ketika engkau berbuat dosa kepadaku, aku tidak menjelek-jelekanmu di hadapan malaikatku. Justru aku mengharapkan kapan kamu mau tobat, kapan kamu mau sadar. Ketika kamu tobat dan sadar, aku bahagia menyambut kamu. Gitu katanya. Jadi ketika kita diberikan ujian, jangan menjelek-jelekan siapa? Jangan berprasangka jelek kepada siapa? Jangan berprasangka buruk kepada siapa? Jangan, kata Allah. Karena ketika kita berbuat dosa, Allah pun tidak menjelek-jelekan kita di hadapan siapa? Tidak mengeluhkan kita di hadapan siapa? Kan justru Allah selalu berharap kita agar cepat apa? Dan ketika kita bertobat, Allah memaafkan kita enggak? Bahkan innallaha yuhibbu tawabina. Allah cinta, Allah senang ketika kita bertaubat. Maka pesannya, jangan tadi mengeluhkan siapa? Jangan bukan Allah di hadapan Allah. Gitu. Jangan gitu. Berarti intinya harus apa tadi ketika mendapatkan bala itu? Harus sabar. Kembali lagi kepada sabar. Melimpas padar. Qala Imam Uyainah, telah berkata Imam Uyainah, man syakka linnasi wa qalbu sabirun radin bil qada lam yakun jazi'an. Fa inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala ajiduni ya Jibril maghmuman wa ajiduni makruban, jawaban li Jibril anhu fi maradi mauti kaifa tajiduka. Man syakalina, siapa saja orangnya yang mengeluh kepada manusia, wa qalbuhu, dan hatinya sabirun, sabar, radin, ridha bil qada'i, terhadap qada, ketentuan daripada Allah, lam yakun jazian, maka kalau dalam kolbunya ada sabar, ada sifat ridha, maka tidak termasuk jazian, artinya tidak termasuk apa? Sifatnya kayak tadi, tidak termasuk menghinakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya boleh katanya bercerita tentang keluh kesal, tetapi hatinya harus diiringi sabar dan ridho atas ketentuan Allah. Terus dalam ngomongnya harus kontrol gitu. Jadi jangan kalau yang tadi mah udah mengeluh, tetapi dalam hatinya tidak artinya tidak ridho. Nah itu yang tidak boleh mah. Gitu kata orang Sunda mah aral. Tahu gak aral, Pak? Aral itu apa? Enggak nerimo. Iya, enggak nerimo. Gitu, enggak nerimo. Fa inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, ajiduni ya Jibril, aku menemukan diriku wahai Jibril magmuman, bingung, wa ajiduni makruban, aku menemukan diriku makruban, sedih. Jadi Nabi katanya pernah curhat sama malaikat Jibril, aku mengalami bingung, Jibril, aku mengalami sedih. Tetapi dalam hati Nabi diimbangi dengan sabar, nerima terhadap ujian itu. Curhat terhadap masalah, curhat sedih, curhat bingung, tapi tidak sampai menjelek-jelekan siapa tadi? Itu mah boleh, itu mah. Itu yang tadi tidak boleh curhat ketika dikasih ujian, bala dan sebagainya. Curhatnya tadi dalam hatinya tidak sabar dan tidak ridho, terus menjelek-jelekan siapa? Allah, gitu. Ya kalau kita punya masalah curhat kan silakan, bahkan dianjurkan, tapi jangan sampai apa tadi? Menjelek-jelekan
Allah, dan dalam hati ya harus sobar, harus ridho, dihadapi aja, dihadapi gitu. Yang dilarang mah tadi apa tadi, sampai apa? Nah, menjelek-jelekin Allah gitu. Seolah-olah tidak ridho akan ketentuan siapa? Ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawaban li su'ali Jibril anhu, jawaban bagi pertanyaan Jibril dari Nabi fi maradi mautihi, dalam merasakan rasa sakitnya kematian, kaifa tajiduka, bagaimana yang engkau temukan, yang engkau rasakan. Jadi sempat Nabi Muhammad itu ditanya bagaimana tentang rasa sakitnya ketika sakaratul maut gitu. Ya Nabi menjawab, waduh, ketika sakaratul maut itu sakitnya luar biasa gitu. Padahal kalau kepada Nabi Muhammad itu adalah sebaik-baiknya menyambut ruh, mencabut nyawa. Tapi Nabi Muhammad jujur, ada rasa sakit itu. Gitu, ada rasa sakit itu. Gitu. Tetapi tidak sampai apa? Tidak sampai menjelek-jelekan siapa tadi? Allah. Itu. Simpulannya dalam nasihat yang ke-22 ini ada 3 pesan Allah terhadap Nabi Uzair. 1 tadi, Uzair, ketika kamu melakukan dosa kecil, jangan lihat kecilnya itu dosa, tapi lihat kepada siapa kamu berbuat dosa. Artinya malulah kamu berbuat dosa sekecil apapun kepada Allah yang telah menciptakanmu, yang telah memberi rezeki kepadamu. Artinya jangan menyepelekan dosa apa tadi? Dosa kecil. 1 toh, itu pesannya. Yang kedua, ketika engkau diberikan kebaikan, walaupun kebaikan itu kecil, jangan melihat kecilnya kebaikan, jangan melihat kecilnya itu rizki, jangan melihat kecilnya itu kenikmatan. Lihatlah siapa yang memberi siapa yang memberi siapa yang memberi yaitu Allah. Maka berbanggalah, bersyukurlah atas segala kenikmatan, atas segala kebaikan, atas segala rizki yang Allah berikan kepadamu, walaupun nilainya kecil. Syukurilah, lihatlah sang pemberinya. Siapa? Allah Subhanahu. Seperti tadi mendapatkan apa tadi? Korek api, mendapatkan koko bekas. Bukan lihat koko bekasnya, lihat siapanya? Yang ngasihnya, bangga kan begitu. Bahkan kalau yang ngasihnya tokoh yang terkenal, bisa jadi itu koko diabadikan. Bila perlu koko aja pengennya dilaminating gitu, artinya dimasukin lemari, kebanggaan, menjadi sejarah kan begitu. Pakai figura nih gitu, begitu. Yang ketiga, kalau engkau diberikan bala, jangan mengeluhkan siapa? Allah kepada makhluk gitu. Karena Allah pun tidak pernah mengeluhkan kita ketika kita berbuat dosa kepada Allah. Ini artinya ketika diberikan bala berarti apa tadi? Sobar. Introspeksi diri, evaluasi diri gitu. Jelas ya kira-kira Pak? Jelas ya. Wal maqalatu tsalisatu wal ishruna, dan maqalah yang ke-23, nasihat yang ke-23 an Hatimil Asami. Ini nasihat datangnya dari Syekh Hatim Al-Asam radhiyallahu anhu. Wahwa, dan Hatim Al-Asam itu Abu Abdurrahman Hatim bin Ulwan. Namanya Abu Abdurrahman Hatim bin Ulwan. Wa yuqalu, dan dikatakan Hatim bin Yusuf, dikatakan pula Hatim bin Yusuf. Wahwa min akabiri masyayikh Khurasan. Jadi Hatim bin Asam ini adalah guru besar, yaitu di negeri Khurasan. Wa kana tilmidhi Syakik,
dan keadaan Hatim Al-Asam adalah merupakan tilmidhi Syakik, yaitu muridnya Syekh Syakik. Jadi Hatim Al-Asam ini adalah ulama besar dari negeri Khurasan, muridnya Syekh Syakik. Ruya diriwayatkan annahu sesungguhnya Hatim Al-Asam ja'at telah datang imro'atun seorang perempuan kepada Hatim Al-Asam. Maklum yang namanya ulama besar, yang namanya guru besar banyak apa? Banyak tamu. Kan ke ulama besar mah suka banyak apa? Banyak tamu. Nah tiba-tiba ja'at imro'atun, datanglah yaitu tamunya imro'atun, yaitu seorang perempuan. Jadi datang tamu perempuan kepada Syekh Hatim Al-Asam. Fasa'alat Hatiman an mas'alati. Maka perempuan itu bertanya kepada Syekh Hatim daripada permasalahannya. Ya biasa kan kalau tamu ke ulama-ulama besar pasti bertanya tentang masalahnya, pribadinya, curhat. Fattafaqo annahu kharaja minha fitil kalhalah sautun gitu. Fakhajalat lagi dia bertanya gitu tentang masalahnya, tiba-tiba kebetulan si perempuan itu pengen kentut. Jadi kan begini ya, di depan ulama besar gitu kan biasanya suka nerpes, bener gak? Betul gak Pak? Kalau menghadapi ulama besar itu biasanya kan karismatiknya luar biasa, kan suka nerpes, kadang-kadang gemeter ya. Ketika dari kejauhan banyak pertanyaan udah dihadapkan, kadang-kadang terkesim. Nah itu perempuan terkesima oleh si Hatim, saking terkesimanya tiba-tiba dia pengen kentut, nggak bisa ditahan gitu, kentut di hadapan siapa tadi? Syekh Hatim, kentut gitu. Kira-kira malu nggak? Bapak di hadapan besar, gugup lagi bertanya, tiba-tiba pengen kentut, kagak ketahan, bersuara lagi kentutnya, misalkan, kira-kira muka merah gak tuh? Merah kan begitu, kentut ini perempuan. Waduh, itu perempuan sontak mukanya merah, mukanya pucat. Karena apa tadi? Karena malu, pucat mukanya. Tapi inilah akhlak ulama besar yang namanya Hatim Al-Asam. Bagaimana dia pandai menjaga perasaan si perempuan tadi. Kan kelihatannya udah pucat, gugup. Faqala, maka berkata Hatim, Imam Hatim, Syekh Hatim, irfa'i sautika. Coba wahai perempuan, coba kencengin suaranya. Tadi kamu bertanya apa? Jadi pura-pura apa? Pura-pura kagak kedenger. Coba kencengin tadi, maaf kagak kedenger pertanyaannya, kencengin. Akhirnya itu perempuan yang tadinya mukanya pucat merah karena malu, ketika Syekh Hatim mengatakan kencengin suaranya, dia berpikir, oh berarti Syekh Hatim ulama besar ini tuli. Alhamdulillah ternyata dia tuli. Oh berarti dia tidak mendengar suara apa? Kentut saya. Alhamdulillah, akhirnya yang tadinya dia down, yang tadinya dia malu, perempuan itu yang pucat mukanya mulai lagi cerah, menjadi pede. Kenapa? Karena beranggapan Syekh Hatim tuli tidak mendengar suara apa? Kentutnya. Sehingga itu perempuan yang tadinya nervous jadi pede lagi. Inilah seorang ulama akhlaknya demi menjaga apa tadi? Perasaan biar jangan apa? Jangan malu gitu. Sehingga pura-pura tuli, karena pura-pura tuli itu namanya Abu Abdurrahman Hatim Ulwan, dikenalnya adalah
Hatim Al-Asom, Imam Hatim Al-Asom yang tuli, karena berpura-pura tuli, sehingga si perempuan itu nyebutnya adalah Hatim Asom, artinya si Hatim itu ternyata tuli gitu. Begitu curhat sama temannya, hei ternyata si Hatim yang terkenal itu tuli, tahu? Emangnya kenapa tahu tuli? Begini, ketika aku bertanya, aku kentut, aku malu pada awalnya. Ternyata kata si Hatim, kerasin suaramu, berarti kan dia tuli, sehingga tidak tahu aku kentut. Padahal pura-pura tuli gara-gara apa tadi? Nah, karena cerita perempuan itu, Syekh Hatim itu tuli, akhirnya terkenal adalah Syekh Hatim Al-Asom. Padahal tidak asom, tidak tuli, hanya berpura-pura apa tadi? Tuli, demi menjaga siapa? Kehormatan perasaan. Makanya ulama besar yang udah dekat dengan Allah, kadang-kadang demi menjaga kredibilitas orang lain, demi menghormati orang lain, demi menjaga, rela mengorbankan apa tadi? Rela mengorbankan apa hormatannya, sehingga pura-pura sehingga terkenal aja Hatim Al-Asom, Syekh Hatim yang padahal tidak apa tadi? Tidak tuli gitu. Masya Allah. Seorang ulama rela disebut tuli gara-gara menutupi aib tamunya yang apa tadi? Yang kentut. Lihat, seorang ulama mah saking kasihannya, penuh kasih sayangnya, demi menutupi aib tamunya rela disebut apa? Tuli gitu. Kalau kita makan nggak begitu, ada orang kentut, kita gimana ngomong? Wah, lo makan kentut nih. Bahkan kita mau ditunjuk. Allahu Akbar. Ini artinya apa? Nasihatnya, contoh bahwa kita pentingnya menjaga perasaan orang lain. Pentingnya menjaga yaitu aib orang lain gitu. Masya Allah. Fa'ara min nafsihi annahu asam fasuratil mar'ah bidzalika wa qalatil wa yasma'a sauta faqala falismul samam. Ya tadi yang saya jelaskan, ketika mengetahui saya Asim pura-pura tuli gitu, dianggapan si perempuan itu tuli padahal tidak gitu kan. Ma min sobahin, kata Syekh Hatim, ma min sobahin illa wa yaqulu asyaitanu li ma ta'kulu wa ma talbisu wa aina taskunu fa aqulu lahu aqulul mauta. Ma min sobahin, tidaklah datang daripada waktu pagi illa kecuali wa yaqulu syaitan, setan itu berkata, setan itu bertanya li kepadaku, kata Hatim Al-Asom. Jadi kata Hatim Al-Asom, karena ulama besar bahkan waliullah, setiap pagi setan datang kepada siapa? Syekh Hatim. Jadi setan datang pada Syekh Hatim tiap pagi dan bertanya, hei Syekh Hatim, kata setan, ma ta'kulu, apa yang engkau makan, wa ma talbisu, dan apa yang engkau pakai, wa aina taskunu, dan di mana engkau akan tinggal. Jadi setiap pagi Syekh Hatim itu selalu diberikan 3 pertanyaan oleh setan. Karena namanya Syekh Hatim kan kasat juga, bisa melihat apa? Makhluk halus, setan bisa kelihatan oleh Syekh Hatim. Ya ulama besar. Bapak pernah ngelihat setan? Kalau kita nggak bisa ngelihat ya. Cuman kadang-kadang ada bisikan aja ya. Dalam kolbu suka ngebisikin. Ya, gitu. Syekh Hatim itu bisa ngelihat setan. Dan setan setiap pagi selalu bertanya kepada Syekh Hatim 3 pertanyaannya. Hei Syekh Hatim, ma ta'kulu, apa yang kamu makan? Wa ma talbisu, apa yang kamu pakai? Wa aina taskunu, dan di manakah engkau akan tinggal? Jadi pertanyaannya berapa? 3 pertanyaan. 1 pertanyaannya apa? Apa yang kamu
Yang kedua, apa yang kamu pakai? Yang ketiga, di mana engkau akan tinggal? Itu 3 pertanyaan setan kepada Syekh Hatim. Apa jawaban Syekh Hatim? Fa'aqulu lahu, maka aku menjawab pertanyaan itu setan, kata Syekh Hatim. Aqulul mauta ay azuku mirratal maut. Ketika setan bertanya, mata kulu, apa yang kamu makan? Apa yang engkau makan? Aqulul mauta, akan memakanku, yaitu kematian. Jadi apa yang kamu makan, jawaban Syekh Hatim, aku akan dimakan oleh kematian. Artinya aku pasti akan mati. Nyambungkah kira-kira jawaban dengan pertanyaan itu, Pak? Nyambung nggak? Sepintas kayak kagak nyambung ya? Padahal nyambung. Ini jawaban cerdas dari kekasih Allah ketika ditanya, Satim, apa yang kamu makan? Jawabannya, aku akan dimakan kematian. Karena kalau Sehatim jawabannya polos, apa yang kamu makan, dijawabnya makanan-makanan bersifat dunia, maka setan akan terus mengiming-imingi dunia. Demi apa? Demi mendapatkan makanan-makanan yang lebih enak. Akan mengarahkan kepada menghalalkan berbagai cara demi mendapatkan makanan yang enak itu. Maka ditutup oleh Syekh Hatim bahwa nanti mati akan memakanku, artinya aku akan mati, seolah-olah mengingatkan bahwa hei setan, gua mah gak peduli makanmu enak mau kagak, yang gua pikirin adalah saya akan mati, bekal apa yang harus saya persiapkan setelah kematian, dan apapun yang saya makan, yang saya minum, saya harus hati-hati karena setelah mati akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu. Begitu kata setan, gagal maning, tadinya mah gua nyelok itu, mau diiming-imingi makanan-makanan yang haram. Ternyata Syekh Hatim ingat kematian. Kalau orang udah ingat mati mah udah pasti lempeng lah urusannya mah, nggak bakalan bisa diiming-imingi oleh makanan-makanan apa. Kalau udah ingat apa? Ya kan, kalau seseorang dalam hidupnya yang diingatnya akan mati, pasti hidupnya lempeng, sadar. Manusia menghalalkan berbagai cara makan, menghalalkan berbagai makanan dan sebagainya itu kan gara-gara apa? Gara-gara lupa apa tadi? Lupa kematian. Kalau ingat mati mah hati-hati semuanya juga. Gitu. Yang kedua kata setan, wa matal bisu, hai Hatim, apa yang kamu pakai? Wa albasul kafna, yang kamu pakai adalah kain kafan, artinya nanti aku akan pakai kain kafan. Waduh, kata setan, gagal maning lagi ini. Iya kan, orang hidup itu yang dipikirin itu kan makan, pakaian, tempat bener nggak? Itu yang dipikirin. Maka setan itu tadinya mau mengkelabuinya itu dari 1 makanan, 2 pakai, 3 tempat Maka pertanyaannya, apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai, di mana kamu akan tinggal. Ternyata ketika pertanyaan yang kedua, apa yang kamu pakai, simpel, kain kapan. Mentok, waduh, mau dikelabui daripada pakaian-pakaian, susah juga ini mah. Udah ingatnya kain udah lempeng urusan ingat kain kapan mah. Tidak asal berarti beli pakaian, dan tidak asal memakai pakaian. Yang ketiga pertanyaannya adalah, di mana kamu akan tinggal? Apa jawabannya? Wa askunul qabro, aku akan tinggal di alam kubur. Payahrubu asyaitanu minni. Itu dijawab begitu, kabur setan. Kabur.
Tadi kan setiap pagi kata saya Imam Asom, Imam Hatim Al Asom, setan itu datang memberikan berapa pertanyaan tadi? 1. Apa yang kamu 2. Apa yang kamu 3. Di mana kamu akan Yang pertama, contoh ditanya, apa yang kamu makan? Jawabannya apa? Kematian akan memakanku, akan menghampiriku. Apa yang kamu pakai? Kain Di mana kamu akan tinggal? Di kuburan. Kabur langsung katanya, nggak lanjutin lagi. Sama setan temannya ditanya, kenapa kabur? Gagal maning, asoma ingetnya mati mulu. Udahlah, dia mah udah nggak. Iya kan, manusia ini menghalakan berbagai cara itu gara-gara 3 diantaranya. 1, demi apa? Makan. 2, demi apa? 3, demi apa? Tempat tinggal. Karena ingin makan yang enak-enak, kadang-kadang nggak kontrol. Yang haram pun disikat. Demi ingin memakai pakaian yang bagus-bagus, kadang-kadang nggak kontrol. Yang haram pun. Demi ingin punya tempat tinggal yang mewah, yang bergengsi, kadang-kadang yang haram pun diembat. Nah, nantinya mengiming-imingi itu gitu. Biar sehatim itu menghalalkan berbagai cara demi makanan yang demi mendapatkan pakaian yang serba, demi mendapatkan fasilitas yang serba. Tapi karena jawabannya aku akan mati, aku akan memakai pakaian kapan, tempat tinggalku nanti kuburan, berarti yang diingatnya adalah kematian. Sehatim itu selalu mempersiapkan bekal untuk kata setan, percuma ini gua. Makanya setan apa tadi? Kabur gitu, kabur. Nggak percuma gua, kata setan. Lebar waktu lah, mending nyari yang lain aja katanya. Nah gitu. Kenapa? Karena ingatnya tadi itu kematian, bekal apa yang siapkan. Ini selalu memperbaiki diri. Kabur, kata setan, percuma ini mah. Diiming-imingi oleh makanan nggak bakalan bisa, diiming-imingi oleh pakaian nggak bakalan bisa, diimingnya dengan keren nggak bakalan bisa. Orang yang diingatnya kematian, orang yang diingatnya kain kapan, orang yang diingatnya kubur, nggak bakalan bisa. Kabur setannya. Aduh, Masya Allah. Berarti kita ini contoh bagi kita. Ingat, kita pun harus ingat apa? Setiap kita pasti akan setiap kita pasti akan memakai kain. Setiap kita akan tinggal di mana? Maka persiapkanlah bekalnya. Fokuslah persiapkan bekal gitu. Jangan terberdaya oleh godaan apa tadi? Setan gitu. Insya Allah katanya. Kalau prinsip Hatim Al Asom dipakai, setan apa tadi? Kabur katanya, kabur. Itulah. Nah, waktunya sudah Isya. Mudah-mudahan nasihat-nasihat tadi memberikan motivasi kepada kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan oleh rezeki kita, berkahnya talim, hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.